Bangunnya telat tadi Bu. Gadangnya yang Besok main HP Bu. Besok jangan begadang lagi ya. baik Bu. Bangun HP-nya kapan mau tidur? Ya. Anak-anakku sebelum kita mulai pembelajaran, kami doa dulu kepada ketua kelas Dani. Siap, gerak, rampungkan tangan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak ibu, sebelumnya ibu akan ada pesan dulu. Elviza, hadir Bu. Elvina, hadir Bu. Dayani, hadir Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bercerita lebih berbicara apakah ada ibu yang ingin membantu teman-temannya di depan. Oke, bisa. Mulai boleh Bu. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Elisa. Coba lihat dulu. Oke, anak-anak semua, pada hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Belum. Oke, kalau belum tahu, sekarang kita akan belajar mengenai gaya terhadap pengaruh gaya terhadap kita. Dimana tujuan dari pembelajaran ini yaitu kita dapat memahami konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap kita. Lalu juga kita dapat memahami jenis-jenis gaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak ibu, sebelum itu ibu akan menampilkan sebuah video mengenai gaya. Hai teman-teman, hari ini Ipo, Ula, dan Gol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Gol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget.
ini baru seru tentang gaya bergerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda-benda menjadi bergerak Bob. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda berdaman kan? Kalau tidak ditarik kuda, jalannya pasti akan diam. Ya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda tak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu, pasti gak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Ya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau aku bermain bulu tangkis? Kok yang main aku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengadu sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda nggak sih mengadu sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini pada lintasan miring udah mulai bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau nggak ada yang nahan, benda masih bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan suatu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya kan air dari atas tebing mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, air mengalir ke lubang pembuangan air yang biasanya lebih rendah. Balik pulang! Wah, gak berasa udah selesai dengan pelajarannya ya. Oke, baik anak ibu. Dari video pembelajaran tadi, anak ibu tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Gaya, Bu. Oke, mulai ada pengaruh gaya terhadap benda, Bu. Baik, terima kasih. Yang ketiga, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mengerjakan suatu benda? Benar. Jadi, menggunakan apa? Membawa tas, Bu, mengangkat tas tadi, Bu. Dari
mengatasi itu yakni dengan cara apa bisa mengatasi? Kayak otot tuh. Oke, baik. Ada Elvita, apakah pernah menggerakkan gerindra? Pernah. Dengan membawa itu termasuk gerakan apa yang dilakukan? Kemudian dia akan pakai tangan. Oke. Kalau Alvina mengangkat HP, Bu. Dengan mengangkat HP itu sama kayak kita tadi ya. Oke. Ibu mau minta tolong ke anak ibu yang mau maju ke depan, boleh? Vina aja, Bu. Vina diminta untuk tutup pintu. Tutup, Bu. Ya. Sudah, Bu. Dari tutup pintu itu Vina apa yang Vina lakukan supaya pintu tutup? Vina tarik pintunya, Bu. Baik. Dengan menutup pintu tadi itu termasuk gaya tarik. Coba Vina buka. Sudah, Bu. Dari buka pintu itu Vina dengan apa bagaimana cara Vina membuka? Vina dorong pintunya, Bu. Ya, itu masuk gaya dorong. Vina masih dari kegiatan yang dilakukan Vina tadi, adakah anak ibu yang bisa mengumpulkan gaya itu apa? Ini, Bu. Ya, Bu. Jadi gaya adalah suatu tarikan atau dorongan pada benda yang bisa menyebabkan benda itu bergerak atau diam dan berubah arahnya atau berubah bentuknya. Oh ya, baik. Ada lain? Sama, Bu. Oke, jadi salah, Bu. Masa tadi merubah arahnya kan berubah arah, bukan berubah arah. Jadi salah, Bu. Merubah arah atau merubah arah sama ya. Merubah. Ya, oke, baik. Jadi gaya itu merupakan segala macam bentuk tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda itu bergerak menjadi diam atau dari diam menjadi gerak. Baiklah, supaya lebih paham, Ibu mempunyai tugas. Sebelum itu Ibu ingin membagi kalian ke 2 kelompok. Untuk membagi kelompoknya silakan menghitung dari 3, 2, 1. Baik, anak ibu semua, diulang ke kelompoknya ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Yang ini tuh maksudnya kalau nggak ada dua-duanya di sini disilang ya, coba sebetulnya pilihlah tanda situs pada kegiatan yang melibatkan gaya otot dan gaya basic ini. Jika bukan keduanya, pilihlah tanda silang. Jadi Bina kan tadi meragukan ini kan, dua apel bergantung dari powernya itu kan termasuk gaya gravitasi. Jadi karena di sini ada gaya gravitasi, jadi jawabannya tanda silang. Kasih, Bu. Gimana? Ya kan ada gaya otot atau gaya basic? Ada
membersihkan tangan sama permukaan? Oh enggak, kalau menghidupkan kita sendiri itu termasuk gaya otot. Kalau masalah gesekan itu hanya berlaku untuk kayak beda sama beda. Jadi kalau gaya otot itu kebuatan kita atau kebuatan kita Kayak usaha kita gitu ya. ya usaha kita. Jadi masuk Pasti gaya jawabannya otot. otot ya. Ya. Gimana anak itu apakah sudah selesai? Sudah Bu. Yakin? Sudah Bu. Ya. Baik, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan. Baik, dari dua kelompok ini ada yang mau mempresentasikannya dahulu? Vina, Bu. Vina, boleh. Sini. Baik, Vina mau mempresentasikannya apa? Yang pertama Bu. Yang ada KPD yang pertama Bu. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan hasil dari jawaban saya. Di mana yang LKPD yang pertama yaitu pemerintahnya tentukan pengaruh gaya dan gerak terhadap kegiatan berikut. Nah, untuk kegiatan yang pertama itu ada bola yang ditendang. Nah, jawabannya yaitu benda yang dari diam menjadi gerak dan juga dapat mengubah arah benda. Nah, yang kegiatan yang kedua ada bus yang melaju lalu berhenti. Nah, pengaruh gayanya yaitu dari bergerak ke diam, di mana mobil yang dari bergerak dan berhenti untuk yang menjadi diam. Yang kegiatan ketiga ada pembuatan gerabah dari tanah liat. Nah, di sini pengaruh gayanya yaitu berubah bentuk. Terus yang kegiatan yang keempat ada bola yang ditangkap kiper, di mana gayanya yaitu benda yang dari bergerak menjadi diam. Oke, terima kasih Vina. Ada dari kelompok Vina, kelompok kedua. Gimana jawabannya? Sama-sama dengan Vina? Sama Bu. Sama. Oke, lanjut kelompok kedua, silakan. Satu aja yang kami Kedua. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi dari LKPD yang kedua dengan petunjuk atau soalnya tentukan jenis gaya dari gambar berikut dan bantah dengan memindahkan gambar pada kotak di bawah ini. Baik, teman-teman bisa melihat gambar pada LKPD yang di sini. Yang pertama ada gambar magnet dan paku. Itu gaya magnet. Yang kedua ada seorang anak menendang bola, yaitu gaya otot. Yang ketiga ada buah apel yang jatuh dari pohonnya, itu gaya gravitasi. Dan yang keempat ada anak yang mendorong gerobak, yaitu gaya geser. Nah, kalau pertanyaan kedua, pilihlah tanda serius pada kegiatan yang melibatkan gaya otot dan gaya sirkular ini. Jika bukan keduanya, pilihlah tanda selang. Nah, teman-teman, kami menjawab kalau menendang bola itu termasuk gaya otot. Kalau karet yang dengan sepeda dan gaya gesek, buah apel jatuh dari pohonnya, karena tidak kedua-duanya termasuk gaya gravitasi, maka kami silang saja. Yang keempat ada menghidupkan kipas angin, itu termasuk gaya otot. Mendorong meja termasuk gaya gesek dan gaya otot. Dan yang terakhir memancing termasuk gaya otot. Oke, terima kasih kelompok dua. Apakah Vina, bagaimana jawabannya sama dengan jawaban yang kedua? Sama Bu. Oke, baik. Sekarang duduk. Kasih Bu.
setelah kalian mengerjakan tugas kita tadi, itu kita mempelajari mengenai pengaruh gaya terhadap benda dan macam-macam jenis gaya. Jadi pengaruh gaya terhadap benda itu, gaya itu dapat membuat benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, dan gaya itu juga dapat mengubah bentuk benda. Lalu kita juga sudah mempelajari mengenai macam-macam gaya, yaitu gaya gesek, gaya kotor, gaya magnet, gaya gravitasi. Oke. Sebelum itu ada kuis. Sebelum kita mengerjakan kuis, baiknya kita melakukan diam dulu. Mungkin anak-anak ibu dapat berdiri di tempat tidurnya. Nggak gitu aja. Jawabnya tangan. Oh, tangan. Yang macam Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, anak ibu udah semua? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ibu ada kuis. Anda bisa buka HP-nya dan juga udah mengirimkan kuisnya di WhatsApp ya. besok kita tanggal 29 itu kan tanggal bulan 7 kali 07 habis itu 04 Pak Maru ngajak jalan-jalan. Baik anak-anak ibu, kalian sudah mengerjakan kuisnya. Kita lihat siapa pemenang dari kuis yang sudah anak-anak ibu lakukan. Di sini pemenangnya adalah Dayani Indriani. Betul semua ya. Iya. Oke, kita lihat hasil kuis. Pemenang kita hari ini adalah selamat kepada Dayani Indriani. Betul semua. Dari kuis yang kalian kerjakan tadi, apakah anak-anak dapat menentukan apa aja yang kita pelajari hari ini? Tangan. Saya Berbicara boleh. tadi itu kita belajar tentang gaya itu segala macam tarikan atau dorongan yang bisa mengubah benda itu menjadi bergerak, diam, berubah bentuk atau berubah arah. Oke, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya bukan jenis-jenis gaya yang ada 5. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gesek, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya listrik. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu. Anak-anak ibu semua, setelah pembelajaran ini kita bisa pergi untuk pulang. Untuk materi selanjutnya besok, ibu berharap anak-anak ibu semua belajar mengenai gerak. Jadi anak-anak ibu dapat mencari materi mengenai gerak supaya pelajaran besok lebih mengerti dan paham. Ya, oke. Anak-anak ibu semua silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Untuk
mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak semua. Ya, sampai jumpa besok. Semoga besok kalian sehat dan lebih semangat lagi belajar ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jangan sampai ada yang telat bangun, oke? Ya, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.